warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Siboim, siaran belajar online, interaktif dan menyenangkan. Hai sahabat Boim, apa kabarmu hari ini? Semoga kalian baik, sehat, dan luar biasa. Senang sekali pada pelajaran kali ini kalian akan ditemani oleh Bu Niken dari SD Negeri Jambu, Kecamatan Kledung. Bu Niken akan menyampaikan materi kelas 5, tema 9, benda-benda di sekitar kita, subtema 2, benda dalam kegiatan ekonomi, pembelajaran ketiga. Sahabat Boim, jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan ya, yaitu dengan cara 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Sahabat Boim, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, yuk kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Alhamdulillah. Nah, semoga dengan doa tadi, pelajaran kita hari ini dapat berjalan lancar dan sahabat Boim dapat mengambil manfaat dari materi yang akan Bu Niken sampaikan nanti. Sahabat Boim, supaya pembelajaran kita menyenangkan dan kalian semangat, yuk kita tepuk semangat terlebih dahulu. Sudah siap? 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Nah, sahabat Boim, kira-kira tujuan pembelajaran kita hari ini apa ya? Nah, berikut Bu Niken akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Berikut tujuan pembelajaran kita hari ini. 1. Mengetahui ciri bahasa iklan dengan tepat. Yang kedua, dapat menjelaskan makna persatuan dan kesatuan dan dapat menyebutkan contoh peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan, menjalin persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, mengetahui bentuk usaha dalam kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia dengan tepat. Sahabat Boim, sudah siap untuk belajar? Yuk kita mulai pembelajaran kita hari ini. Tapi sebelumnya, kalian siapkan terlebih dahulu alat-alat tulis untuk mencatat materi penting dari pelajaran kita hari ini. Sahabat Boim, mari kita saksikan tayangan berikut ini. Kalian amati, simak, dan perhatikan dengan baik. Nah, kira-kira ada yang tahu tidak? Tayangan tadi itu apa ya? Apa? Iklan? Benar. Ya, tayangan tadi adalah iklan. Kira-kira ada yang masih ingat apa itu iklan? Ya, iklan adalah suatu cara yang digunakan untuk menawarkan atau mempromosikan barang ataupun jasa kepada halayak umum atau masyarakat. Menurut jenisnya, iklan dibedakan menjadi 2 macam, yaitu iklan media cetak dan iklan media elektronik. Iklan media cetak contohnya adalah surat kabar, majalah, leaflet, buklet, selebaran, dan yang lainnya. Sedangkan iklan media elektronik adalah televisi,
radio, dan internet. Sahabat BEM, biasanya kalian melihat tayangan iklan itu dari mana ya? Nah, kira-kira apa iklan favorit kalian? Biasanya kita melihat tayangan iklan dari televisi. Televisi merupakan media elektronik yang paling efektif dalam menyampaikan iklan. Karena kita bisa melihat sekaligus mendengar tayangan iklan dari televisi. Melalui media televisi, kreativitas para pembuat iklan akan lebih maksimal. Mereka bisa menuangkan kreativitasnya dalam bentuk animasi 2 dimensi, bahkan animasi 3 dimensi. Selain itu, kreativitas mereka bisa berupa testimoni dan yang lainnya. Bahkan ada yang berupa lagu-lagu dalam iklan. Berikut Buniken akan menayangkan beberapa contoh iklan elektronik yang disampaikan melalui media televisi. Silahkan kalian amati ya. Ulangan dapat nilai berapa? Satu saset Good Day Freeze pakai air dingin langsung jadi. Langsung nyes. Good Day Freeze, kopi dingin ya pakai air dingin. Nah, bagaimana sahabat BEM? Menarik sekali bukan iklan tadi? Ya, kira-kira bagian mana ya yang membuat iklan tadi menarik? Betul, iklan tersebut menggunakan kalimat yang singkat, padat, jelas, dan mudah dimengerti, sehingga kita bisa menerima isi iklan yang disampaikan tadi. Nah, iklan tadi adalah iklan tentang produk minuman. Kita yang menyaksikan bisa tersugesti untuk bisa merasakan kesegaran dari minuman tersebut. Coba kita perhatikan iklan berikut ini. Indomie seleraku, Indomie dari dan baru, Indonesia seleraku. Nah, sahabat BEM, bagaimana dengan iklan yang kedua? Ya, iklan yang kedua adalah iklan tentang produk makanan berupa mie instan. Menarik sekali ya iklan tersebut, karena ternyata di dalam iklan tersebut ada lagunya. Ayo, siapa tadi yang ikut menyanyi? Nah, ternyata dalam iklan pun dibuat dan dikemas dalam bentuk lagu. Nah, sehingga kata-kata yang ada di dalam lagu tersebut kita ulang-ulang dan kita tertarik untuk membeli produk tersebut. Ternyata kata-kata dalam iklan tadi yang dikemas dalam lagu itu adalah merupakan sasaran iklan. Nah, selain itu, pengulangan kata pada lagu dalam sebuah iklan juga menonjolkan informasi yang dipentingkan. Sahabat BEM, dari beberapa contoh tayangan iklan tadi, dapat kita pahami bahwa dalam pembuatan iklan, supaya iklan tersebut menarik dan dapat diterima oleh masyarakat, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Pilihan kata yang digunakan harus menarik, tepat, logis, dan juga sopan. Yang kedua, pilihan kata yang digunakan memiliki sugesti bagi halayak. Yang ketiga, pilihan kata yang digunakan merupakan sasaran. Dan yang terakhir, pilihan kata yang digunakan menonjolkan informasi yang dipentingkan. Nah, dari penjelasan tadi, apakah sahabat BEM sudah paham? Bagus sekali. Nah, sahabat BEM,
Tentu sekarang sudah tahu ya ciri-ciri bahasa iklan elektronik dengan baik, sehingga kalian bisa mengidentifikasi ciri-ciri bahasa iklan yang mampu diterima oleh khalayak, sehingga iklan tersebut dapat tepat sasaran. Sahabat Boim, apakah masih semangat untuk belajar? Bagus, semoga kalian masih semangat belajar bersama Bu Niken. Sahabat Boim, dalam pembuatan iklan diperlukan kerjasama yang baik antara jasa pembuatan iklan dan produk iklan tersebut. Dengan kerjasama yang baik, maka akan menghasilkan iklan yang menarik dan bermutu sehingga iklan tersebut dapat diterima oleh masyarakat dan khalayak umum. Tanpa adanya kerjasama yang baik, maka iklan yang dibuat pastilah tidak menarik. Sahabat Boim, kerjasama tidak hanya dibutuhkan dalam usaha periklanan saja, namun kerjasama sangat diperlukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, kerjasama itu sangat penting dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Adakah yang tahu semboyan negara Indonesia? Betul sekali, semboyan bangsa Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Apa itu maknanya ya? Nah, bangsa Indonesia merupakan bangsa yang besar. Wilayahnya pun sangat luas, yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Kebudayaannya pun sangat beragam, sehingga Indonesia merupakan negara yang kaya. Nah, kita patut berbangga dan patut bersyukur menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia memiliki ribuan pulau, ribuan bahasa, adat istiadat, bahasa daerah, tarian daerah, lagu daerah, rumah adat, senjata tradisional, makanan khas, upacara adat, dan masih banyak lagi kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Nah, nenek moyang kita pun sangat suka bekerja sama dan mereka selalu bergotong royong dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Dengan perbedaan-perbedaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, bukan berarti mematahkan semangat kita untuk menjalin persatuan dan kesatuan. Di kehidupan sehari-hari, sering kita lihat sikap-sikap dalam menjalin persatuan dan kesatuan. Jadi, apa ya makna persatuan dan kesatuan? Ada yang tahu tidak? Ya, arti persatuan dan kesatuan adalah bersatunya beragam corak menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu. Nah, sekarang Bu Niken akan menampilkan beberapa gambar dan juga tayangan. Coba kalian amati dan kalian perhatikan ya. Bagaimana sahabat Boim? Apakah gambar-gambar tadi menarik? Ya, coba sekarang kita amati gambar yang pertama. Tentang apa ya? Gambar yang pertama adalah Festival Budaya Nusantara. Pentas budaya yang ditampilkan beragam. Ada tari remo dari Jawa Timur, ada tari jaipong dari Jawa Barat, ada ondel-ondel dari Betawi,
ada tari Serimpi dari Yogyakarta, ada tari Tortor dari Sumatera Utara, ada juga tari apa ya? Ada yang tahu? Ya, benar. Ada tari pendek dari Pulau Bali dan masih banyak lagi. Nah, ternyata dari beberapa tarian yang berbeda-beda tersebut justru menambah keindahan dari budaya tersebut. Jadi intinya adalah dengan bersama-sama justru menjadi semakin indah. Itulah pentingnya makna persatuan dan kesatuan dalam menjalin kebersamaan dan saling melengkapi satu sama lain. Sahabat Boim, coba perhatikan tayangan yang kedua. Ya, ada yang tahu gambar yang kedua tadi itu tentang apa? Ya, pada gambar yang sudah kalian amati tersebut adalah tentang sikap toleransi dan hidup berdampingan dalam perbedaan. Sahabat Boim tentu tahu ya bahwa Indonesia merupakan bangsa yang sangat majemuk. Kemajemukan bangsa Indonesia tidak hanya majemuk pada budayanya, adat istiadatnya, bahasa, namun kemajemukan bangsa Indonesia juga dalam hal agama. Di Indonesia ada beberapa agama yang diakui, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Masing-masing orang dapat memeluk agama dan kepercayaannya. Perbedaan tersebut bukan merupakan suatu penghalang bagi kita untuk menjalin persatuan dan kesatuan. Justru perbedaan tersebut merupakan modal bagi kita untuk tetap bekerja sama, bergotong royong, tenggang rasa dalam mewujudkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Masyarakat Indonesia dapat hidup dengan berdampingan karena adanya toleransi beragama, sehingga kehidupan dapat berjalan harmonis, tenang, dan damai. Sahabat Boim, pada tayangan ketiga menunjukkan rasa kekeluargaan dan tolong-menolong. Pada gambar tadi terlihat bahwa masyarakat dengan senang hati melaksanakan gotong royong, kerja bakti, membangun rumah yang mereka lakukan dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan. Nah, gotong royong seperti ini memang merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Dimanapun berada, biasanya masyarakat akan bersatu padu, saling membantu tetangganya dan yang lainnya untuk melakukan pekerjaan bersama sehingga pekerjaan yang berat terasa ringan. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Nah, sahabat Boim dimanapun berada, itulah tadi makna persatuan dan kesatuan. Sebagai pelajar, kita harus selalu rukun dengan teman, belajar dengan giat, dan juga bisa saling bekerja sama dengan teman ataupun yang lainnya. Ada pepatah mengatakan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Sahabat Boim, tentu kita senang ya, dan kita merasa bangga bahwa negara kita, bangsa Indonesia, merupakan negara yang besar berikut dengan segala kekayaan budayanya. Nah, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, yuk kita nyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Hafal ya? Ya, 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama.
Kekayaan budaya daerah yang kita miliki ini ternyata dikenal hingga ke luar negeri loh, sahabat Boim. Wah, kita tentu bangga ya. Nah, salah satu cara untuk memperkenalkan kebudayaan daerah yang kita miliki ke dunia internasional adalah salah satunya dengan cara pementasan budaya. Pementasan berbagai budaya daerah ini biasanya dilaksanakan di tempat-tempat wisata di seluruh Indonesia. Nah, salah satunya adalah pementasan Sendratari Ramayana yang dilaksanakan di Candi Prambanan, Yogyakarta. Nah, selain itu, di tempat-tempat lain, seperti di Pulau Bali, juga sering sekali dipentaskan tarian daerah dan juga upacara adat yang ada di Pulau Bali, seperti upacara pembakaran mayat Ngaben yang menjadi daya tarik wisatawan luar negeri. Nah, dalam hal ini ada andil besar loh dari Dinas Kepariwisataan Indonesia. Nah, sahabat Boim, dalam rangka memperkenalkan kebudayaan bangsa Indonesia ke luar negeri, maka ada kerjasama yang baik antara Dinas Kepariwisataan dengan penyedia jasa kepariwisataan. Nah, kegiatan yang dilaksanakan oleh penyedia jasa kepariwisataan ini termasuk usaha dalam bidang kegiatan ekonomi. Para penyedia jasa kepariwisataan ini melaksanakan usaha dalam bidang ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, biasanya di tempat-tempat wisata sering kita jumpai ada pemandu wisata, ada yang orang-orang yang berjualan, dan banyak sekali pegawai yang bekerja di sana. Nah, kegiatan ekonomi itu apa ya? Sahabat Boim masih ingat? Nah, coba di antara sahabat Boim, siapa yang masih ingat tentang pengertian kegiatan ekonomi? Dan apa saja jenis-jenis usaha kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, kebutuhan pokok manusia itu ada 3, yaitu kebutuhan standar, pangan, dan papan. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia berbeda-beda sesuai dengan kemampuannya. Nah, ada yang bekerja di bidang produksi dan ada yang bekerja di bidang jasa. Dalam melakukan kegiatan ekonomi, manusia bekerja sama dengan orang lain. Nah, mereka saling membutuhkan satu sama lain. Karena pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia pasti membutuhkan orang lain. Sahabat Boim yang selalu semangat belajar, sekarang yuk kita cari tahu apa saja usaha-usaha dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Coba perhatikan gambar-gambar tayangan berikut ini. Nasi putih terhidang di meja, kita santap tiap hari. Beraneka ragam hasil bumi, dari manakah datangnya? Dari sawah dan ladang di sana, petanilah penanamnya. Panas terik tadi rasa hujan rintik, tak mengapa masyarakat butuh bahan pangan. Terima kasih Bapak Tani, terima kasih Ibu Tani, tugas Anda sungguh mulia. Sahabat Boim, tadi kalian sarapan dengan apa ya? Ya, pasti ada nasi, ada sayur, lauk, dan buah-buahan. Wah, sehat sekali ya. Sahabat Boim, makanan pokok masyarakat Indonesia adalah nasi. Nasi merupakan hasil pengolahan dari tanaman padi. Nah,
Tanaman padi merupakan hasil usaha kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia dalam bidang pertanian. Sebagian besar masyarakat Indonesia bekerja sebagai petani. Nah, hal ini sesuai dengan keadaan negara Indonesia sebagai negara agraris. Para petani mengolah sawah, mengolah ladang, dan menanaminya dengan berbagai jenis tanaman. Nah, hasil dari kegiatan ekonomi pertanian adalah seperti beras, jagung, padi, kacang tanah, palawija, dan masih banyak lagi. Usaha dalam bidang ekonomi yang kedua adalah perkebunan. Perkebunan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perkebunan rakyat dan perkebunan besar. Perkebunan rakyat adalah perkebunan yang dikelola oleh rakyat. Nah, sedangkan perkebunan besar adalah perkebunan yang biasanya dikelola oleh pemerintah ataupun perusahaan perkebunan. Hasil dari perkebunan besar biasanya ditujukan untuk kegiatan ekspor. Nah, melalui kegiatan ekspor ini, maka bangsa Indonesia dapat memperoleh devisa. Sahabat Boim masih ingat apa itu ekspor dan apa itu devisa? Ya, ekspor adalah kegiatan mengirim atau menjual barang dari Indonesia ke luar negeri. Sedangkan devisa adalah keuntungan untuk bangsa Indonesia dalam bentuk mata uang asing. Sahabat Boim, coba sekarang perhatikan tayangan berikut ini. Apa ya? Benar, tayangan tersebut adalah peternakan. Peternakan adalah usaha memelihara binatang piaraan yang diambil manfaatnya. Usaha peternakan dapat digolongkan menjadi 3, yaitu peternakan hewan besar, peternakan hewan kecil, dan peternakan unggas. Peternakan hewan besar diantaranya adalah sapi, kerbau, dan kuda. Nah, peternakan hewan kecil antara lain adalah kambing, domba, dan kelinci. Sedangkan peternakan unggas adalah ayam, itik, burung puyuh, dan juga burung-burung. Dari peternakan hewan besar tadi seperti sapi dapat diambil manfaatnya, yaitu dagingnya dan susunya. Kemudian peternakan hewan kecil seperti kambing dan domba juga dimanfaatkan dagingnya. Nah, untuk unggas seperti ayam, itik, dan burung puyuh dapat dimanfaatkan daging dan telurnya. Jenis usaha bidang ekonomi yang lainnya yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia adalah perikanan. Usaha perikanan dalam hal ini adalah usaha perikanan darat, yaitu usaha memelihara ikan di perairan darat dengan cara membuat kolam. Perikanan darat meliputi perikanan air tawar dan perikanan air payau. Contoh hasil perikanan air tawar misalnya ada ikan gurami, nila, bawal, lele, dan masih banyak lagi. Nah, sedangkan hasil perikanan air payau contohnya adalah ikan bandeng. Nah, sahabat Boim harus sering makan ikan supaya kita menjadi cerdas. Negara Indonesia adalah negara yang sangat luas wilayahnya dan mempunyai beberapa kenampakan alam. Salah satunya adalah hutan. Nah, hutan dimanfaatkan oleh manusia untuk kegiatan kehutanan. Indonesia memiliki hutan yang luas yaitu di Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, dan masih banyak lagi. Usaha kehutanan dapat dilakukan dengan melakukan pencegahan terhadap penggundulan hutan dengan melakukan reboisasi atau peremajaan hutan. Contoh hasil usaha kehutanan antara lain kayu, rotan, damar, dan kemenyan. Usaha kehutanan juga penting untuk menjaga keseimbangan alam. Pepohonan yang tumbuh di hutan membantu peresapan air ke dalam tanah. Nah, dengan demikian dapat menghindari terjadinya banjir. Selain itu, hutan menjadi tempat hidup serta berkembangnya berbagai satwa.
Oleh karena itu, hutan tidak boleh dirusak dan harus diremajakan. Nah, sahabat Boim, dari penjelasan Buniken tadi tentang usaha dalam kegiatan ekonomi, apakah kalian sudah memahaminya? Ya, pasti kalian sudah bisa ya. Nah, coba sekarang kalian cari jenis usaha kegiatan ekonomi yang ada di sekitar kalian. Dan kira-kira apa produk unggulannya? Sahabat Boim yang selalu semangat belajar, apakah kalian sudah mengetahui kesimpulan materi apa yang kita pelajari hari ini? Yuk kita bersama-sama mengambil kesimpulannya. Sudah siap ya? Ciri-ciri bahasa iklan yang baik adalah pilihan kata yang digunakan menarik, tepat, logis, dan sopan. Pilihan kata yang digunakan memiliki sugesti bagi halayak. Yang ketiga, pilihan kata yang digunakan merupakan sasaran. Dan yang keempat, pilihan kata yang digunakan menonjolkan informasi yang dipentingkan. Makna persatuan dan kesatuan adalah bersatunya beragam corak menjadi kebulatan yang utuh dan serasi. Nah, usaha-usaha yang dilaksanakan untuk menjalin persatuan dan kesatuan adalah seperti melaksanakan Festival Budaya Nusantara, toleransi, dan hidup berdampingan dalam perbedaan. Yang ketiga, adanya saling tolong-menolong dan semangat kekeluargaan. Nah, peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kalian lakukan untuk menjalin persatuan dan kesatuan adalah seperti gotong royong dengan teman, saling bekerja sama dalam melaksanakan tugas dari guru. Nah, sahabat Boim, jenis usaha dalam kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia adalah sebagai berikut. Ada pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pertambangan, kehutanan, perindustrian, dan juga di bidang jasa. Sahabat Boim, semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Nah, sebelum kita berpisah, Buniken harap kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Jika ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Bila ada umurku panjang, boleh kita berjumpa lagi. Sahabat Boim, jangan lupa tetap semangat belajar. Kapan saja, di mana saja, kalian luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.